kami bisa buktikan punya kemampuan. Kami berakselerasi, berkreasi dalam membangun negeri. Kami tidak butuh kasihan, kami ingin hanya satu kesempatan. Dengan ini kami punya cahaya, dengan ini kami bisa berkarya, dengan ini kami bisa bekerja. Mari bersama berjuang karya, Kartunet.com karya, tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusi. Mari bahu-membahu ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah berbakat untuk kaum disabilitas. Kartunet.com, yeah, come on guys. Kalau lo bisa, gua juga bisa dengan cara lain. Kenapa enggak? Artinya mengatasi keterbatasan tanpa batas. Kartunet Community Indonesia namakan www.kartunet.com itu situs kami. Mari bersama lebih bangun berakselerasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif. Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Mari bersama Kartunet.com karya, tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusi. Mari bahu-membahu ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah berbakat untuk kaum disabilitas. Kartunet.com karya, tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusi. Mari bahu-membahu ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak berbatas untuk kaum disabilitas. Manusia adalah makhluk yang sempurna, tapi banyak manusia. Di balik kesempurnaannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan? Tunanetra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Disinilah bersama kami Kartunet karya tunanetra, seorang tunanetra sang cendekia yang akan menjadi pemuda yang memajukan bangsa Indonesia.
Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Dari Graha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Halo Mbak Azri. Halo Sena. Halo sahabat edukasi dan kartuneters dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Kak Sena dan teman-teman dari komunitas Kartunet. Yap. Di hari ini Kak Sena ditemani oleh Mbak Azri karena kawan Kak Sena yang biasanya sedang ada sesuatu. Karena Kak Haninya ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Di belakang kita itu siapa, coba diperdengarkan itu. Halo Mbak Char Kak Charlie. Apa kabar? Tapi ya Kak Charlie selalu menjadi penyokong kita dari belakang ya, penyemangat dia. Ya sahabat edukasi, alhamdulillah kita jumpa lagi ya, dan kali ini Sena bersyukur sekali bisa kembali menyapa sahabat edukasi dimanapun berada. Semoga di siang yang mendung ini, kalau di seputar Pustekom ini cuacanya agak-agak mendung, walaupun Kak Sena selalu mendung. Selalu mendung. Curcol nih ya. Curcol dia. Ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Yang di kantor mudah-mudahan pekerjaannya juga bisa dikerjakan dengan rileks. Yang di rumah ibu-ibu yang lagi ngulek bumbu, bu awas ketukar antara ngulek cabe sama ngulek garam ya. Garam nggak bisa diulek. Bisa kali. Bisa ya. Nah, Kak Sena hari ini akan ngobrol spesial. Ada dua tema, dua obrolan yang mudah-mudahan akan menjadi inspiring buat sahabat edukasi dan buat kartuneters juga ya. Dan jangan lupa Kak Sena tunggu nih interaksinya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Bagi sahabat edukasi yang ingin tahu tentang dunia disabilitas lebih jauh, boleh kita ngobrol via telepon. Kalau telepon kita kemana Kak Azri? Di 0217418914. Nah, atau lewat SMS boleh. Mau SMS, mau kirim-kirim salam atau request lagu di 0813-2526-1440. Atau boleh nih ke Twitternya Kartunet di @kartunet. Nah, atau Twitternya Suara Edukasi di @suara_edukasi. Cakep. Kalau sahabat edukasi sekarang sedang terakses dengan internet nih, ponsel pintarnya bisa mendengarkan Suara Edukasi juga melalui smartphone kamu. Ketik aja nih di browsernya bb.suaraedukasi.com. Langsung bisa mendengarkan. Kalau pakai apa tuh namanya Android. Bisa ya? Bisa dong. Android pakai BlackBerry juga bisa. Atau yang lagi searching juga nih menggunakan laptop ataupun komputernya, bisa diakses di mana Sena? Di http://www suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Oke Sena, nanti akan kita kasih tahu nih temanya hari ini kita akan bahas apa. Iya. Mungkin Sena sebelum Pokoknya seru kasih nih. tahu tema hari ini mungkin ada sedikit bocoran deh. Asik. Pokoknya hari ini kita akan mengulang kembali masa-masa kita kecil dulu kalau kita sebelum tidur tuh. Nah, sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki. Iya, nah itu bisa sama orang tua kita. Nah, orang tua kita biasanya menceritakan sesuatu pada kita. Kita akan membahas tentang itu tuh hari ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan.
Begitu juga negeri kita tercinta, banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan kudeta tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan kudeta tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Bagaimana ya pronunciation-nya? Benar apa salah ya? Selamat siang, Bu Rina. Siang. Pak Budi. Sibuk apa ini? Seperti biasa, learning English. Bagaimana ya cara belajar berbahasa Inggris tapi tanpa meninggalkan tugas mengajar saya? Ikut diklat saja, Bu, lewat distance learning. Diklat apa itu? Pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris yang diikuti oleh guru SD secara jarak jauh. Wah, menarik sekali. Tapi bagaimana kegiatan pembelajarannya, Pak? Kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan cara belajar mandiri, tutorial tatap muka, dan ada praktek mengajarnya, Bu. Sehingga Bu Rina masih bisa mengajar seperti biasanya. Lah, ini yang saya perlukan. Mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan mengikuti diklat bahasa Inggris sistem jarak jauh. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Sahabat edukasi, di negeri dongeng ada sepasang suami istri. Mereka itu bekerja sebagai petani. Nah, suatu siang ketika mereka sedang
makan, terdengar suara seekor binatang di halaman rumah mereka. Wak, wak, wak. Wak, wak, wak. Wak, wak, wak. Suara apa sih itu, Bu? Berisik sekali. Sepertinya suara angsa, Pak. Ayo coba kita lihat keluar. Oh, benar, Bu. Itu angsa. Berisik sekali. Ayo, Bu, kita usir. Sluk, 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 sluk. Sebentar, Pak, sebentar. Lihat itu, di belakang kaki angsa itu. Ada telurnya, Pak. Tapi kok telurnya? Sebentar aku ambil. Loh, Pak. Ini kan emas, Pak. Wah, angsa ini bertelur emas. Wah, benar-benar luar biasa. Ajaib. Kalau begitu, angsa ini kita pelihara saja, Bu. Iya. Aku setuju. Sejak hari itu, si angsa tinggal bersama si petani. Setiap hari si angsa bertelur emas. Tapi telurnya cuma sebutir. Sampai-sampai si petani tidak sabar. Lantas dia merencanakan sesuatu. Bu, kalau begini terus cuma sebutir. Kapan kita bisa menjadi kaya ya, Bu? Aku kan sudah punya rencana. Dari telur-telur emas yang terjual ini akan membeli ternak baru, akan membeli sawah baru. Tapi kapan impian itu akan terwujud? Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Aku akan memotong angsa ini. Pasti di dalam perut angsa ini terdapat telur emas yang banyak sekali. Aku tidak setuju, Pak. Bapak jangan seperti itu. Sudahlah, Bu. Bapak ikut saja dengan rencanaku. Sudah, serah Bapak saja. Kemudian si petani pergi ke dapur. Dia mengambil pisau yang sangat tajam. Kemudian disembelihnya angsa itu. Dan ketika ia menyembelih perutnya, alangkah kecewanya si petani. Ternyata perut angsa ini tidak ada telur emasnya, Bu. Bagaimana ini, Bu? Kalau begini, itu kan cara Bapak sendiri. Siapa suruh tidak mau mendengarkan Ibu? Makanya, Pak, jadi orang tuh jangan serakah. Kita tuh harus bersabar. Maafkan aku ya, Bu. Maafkan aku. Mau dibilang apa lagi, Pak? Sudah terjadi. Ini pelajaran buat kamu, Pak. Sahabat edukasi, siapa petani hanya bisa kecewa. Dan sejak itu dia berjanji kalau menginginkan sesuatu memang harus sabar. Sampai di sini dulu ya cerita dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Bye.
Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Sahabat edukasi, pernahkah mendengar komposisi tadi? Pengubahnya adalah seorang anak jenius asal kota garam Salzburg, Austria. Siapakah dia? Lahir pada tanggal 27 Januari 1756. Antara usia 3 sampai 6 tahun, ia mampu menyerap seluruh pelajaran musiknya dengan cepat. Ia juga mahir memainkan piano dengan sebuah komposisi lengkap di usianya itu. Anak ajaib ini benar-benar komposer jenius. Sewaktu teman-temannya baru belajar membaca notasi balok di kelas 2 SD, ia sudah menciptakan simfoni pertamanya. Dialah komponis yang mampu mengubah karya rumit tanpa perlu merevisi satu nada pun. Di akhir hayatnya pada usia 35 tahun, ia telah menghasilkan lebih dari 600 karya, meliputi sonata, konserto, simfoni, hingga opera. Dialah satu dari jutaan anak berbakat dunia. Dia adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Demikian rangkaian kisah anak-anak berbakat dunia, persembahan Suara Edukasi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Suara Edukasi.
Frekuensi 1440 AM, radio yang akrab dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih dari Graha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Masih bersama Ajri dan Sena juga. Iya. Dan tadi kalau sahabat edukasi dengarkan Kartunet ini bersama Suara Edukasi, tadi kayaknya ada dongeng ya, Kak Sena ya. Dongengnya tentang apa sih? Itu kalau tadi kita dengarkan itu tentang angsa bertelur emas. Angsa bertelur emas, kemudian ada sepasang suami istri yang katanya sih kepengen kaya gitu ya. Tapi nggak jadi karena nggak bertelur-telur deh. Tapi Kasih omong-omong tentang dongeng, kalau Kasih itu dulu ingat betul kalau nenek itu sering ya dulu pakai bahasa Sunda kalau Kasih waktu di kampung itu sebelum tidur suka didongengin macam-macam dongengnya. Dongeng dengan bahasa Sunda. Iya. Masih ingat nggak salah satu dongeng yang suka didongengkan neneknya Kasena? Ada yang masih Singkat ingat. aja. Apa judulnya aja deh? Judulnya itu nyanyi apa? Sato nyanyi. Apa itu? Hewan bernyanyi. Oh, hewan bernyanyi. Oke. Hewan bernyanyi judulnya. Nah, ngomong-ngomong dongeng, sahabat edukasi pasti penasaran. Tadi siapa sih yang ngedongeng? Kayaknya nggak mungkin ya kalau Kak Ajri yang dongeng ya. Suaranya juga beda. Suaranya beda ya. Tapi atau apalagi Kak Senan yang ngedongeng. Suaranya beda dongengnya. Bukan dongeng ini, FTV ntar saya dongengin. Tapi ya, dongeng itu memang salah satu cerita yang sekarang udah jarang ya Kak Azri. Jarang sekali orang tua ataupun anak-anak yang menyukai dongeng atau mungkin sudah mendengarkan dongeng pun tidak kali. Sudah jarang. Kalau media-media tertentu nggak menyiarkannya kayak Suara Edukasi kan masih ada ya. Cerita-cerita dongeng setiap pagi itu ya. Dan sore hari itu masih ada menceritakan tentang dongeng. Padahal walaupun legenda hanya sekedar legenda, artinya hanya cerita dari mulut ke mulut dan belum tentu terbukti kebenarannya, tapi yang kita bisa ambil dari dongeng sebetulnya ya pelajaran hidup ya. Hikmah dari hidupnya banyak. Nah, omong-omong tentang dongeng, apa sebetulnya dongeng ini hubungannya sama dunia disabilitas? Kita nanti akan ngobrol dengan bintang tamu yang satu ini. Kita sapa dulu. Halo. Ada siapa di sini? Iya, ini dia nih. Halo juga. Ini dia sahabat edukasi yang tadi sudah mendongengkan kisah angsa bertelur emas. Kira kita kenalan dulu ya Sen ya. Kita kenalan dulu. Oh, yang tadi sempat terlelap mohon dibangunkan dulu. Om Charlie. Oh iya, Om Charlie kayak ketiduran nih operatornya. Ya kita sapa dulu nih dengan Mbak siapa nih? Mau nama lengkap, nama pendek. Nama panggung. Nama panggung. Coba dikenalkan dulu tentang identitas. Siapa sih Mbak yang satu ini? Ya, nama saya Oktaviani Dewi Gayatri. Cuman kalau dari kecil orang rumah teman-teman itu biasa manggil Dewi. Tapi pas masuk SMA sama kampus panggilannya beda. Jadi beda panggilannya. Iya, soalnya takut suka banyak nama yang sama kan ya. Jadi lebih nyaman pakai nama beda. Ya udah pakai nama Okta aja. Jadi kita boleh manggil Dewi atau Okta ya? Iya, boleh. Atau Gayatri. Ya, boleh. Boleh juga. Iya. Mbak Dewi, kalau boleh cerita sedikit sejak kapan sih dan kenapa Mbak Dewi menjadi seorang disabilitas netra? Saya jadi tunanetra itu kata dokter sih sejak lahir ya. Tapi kan ibu saya waktu saya lahir karena mata saya bagus-bagus aja, dia nggak tahu. Gitu, jadi sampai umur 3 tahun pas baru bisa makan sendiri di suatu sore itu ibu saya kok ngeliat ini anak kok agak aneh ya makannya gitu. Adanya gimana tuh? Makan beling. Piringnya yang dimakan. Kayak ngeker gitu loh. Jadi kayak sama begini jadi kayak apa tuh? Kayak memastikan ini tuh nasinya masuk nggak sih ke sendok. Kalau biasa tinggal nyendok aja kan gitu. Kalau saya tuh
kayak nyari-nyari gitu loh. Nyari-nyari antara sendok sama mulut gitu ya. Enggak, Antara nasi sama lauk. nasi sama lauknya gitu. Cari-cari Ininya maksudnya sendoknya itu kayak diraba-raba gitu ya. nyari gitu, nyari ini apa ya, kalau orang anak biasa kan biasa aja. Kalau udah tahu pasti mana lauk, mana nasi gitu ya. Kalau ini kayaknya kok diperhatiin gitu. Setelah itu baru ibunya Bedewi memutuskan untuk ke dokter dan memeriksakan gitu ya. Iya. Baru ketahuannya di situ. Iya gitu. Oh gitu. Jadi dari kecil memang Mbak Dewi ini sudah tunanetra. Ya, Tapi itu ya. masih melihat sedikit-sedikit yang Mbak Zee kelihatannya ini. Ada istilahnya di dunia kesehatan tunanetra namanya low vision. Jadi masih mempunyai kemampuan penglihatan sedikit, sahabat edukasi. Itu Dulu ya. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Udah total ya. Iya. Sekarang udah total blind. Mulai menurun gitu. Oke. Tapi sahabat edukasi, walaupun Mbak Dewi ini seorang tunanetra, dia punya keahlian mendongeng. Itu ini yang jarang penting ya. ya. Dari mana sih Mbak dapat keahlian mendongeng ini, Mbak? Belajar tentunya. Ada yang dari mana sih? Kita kepo dikit dong, Sena. Iya. Siapa sih sebetulnya yang ngajarin Mbak Dewi mendongeng ini? Yang ngajarin saya mendongeng itu namanya Puji Lestari. Dia tunanetra juga. Oh, yang ngajarin tunanetra juga dah? Iya, yang ngajarin tunanetra juga. Iya. Tadinya dia low vision, kemudian dia kecelakaan jadi total, tapi dia masih tetap jadi pendongeng sejati walaupun seperti itu. Jadi jam terbang untuk mendongengnya dia udah banyak. Gitu. Sejak kapan sih Mbak Dewi ikut belajar sama siapa tadi, Mbak Puji Mbak ya? Puji ya. Siapa? Mbak Puji ya. Puji ya, iya Puji benar Lestari ya. Puji Lestari ya. Sejak kapan tuh Mbak Dewi? Dari bulan Juli 2013. Baru Sena baru belajar, tapi udah keren ya tadi dongengnya, punya ada sound effect tadi kalau nggak salah kayak langkah kaki gitu ya. Bisa dia. Iya. Oke, nah Sena, kalau misalnya kita tanya sama Mbak Dewi nih, kesan-kesannya mendongeng itu kan terkait dengan anak disabilitas gitu ya. Kalau kita mendongeng untuk anak-anak non disabilitas kayaknya udah biasa ya. Banyak juga orang tua yang sudah melakukan itu untuk anak-anaknya. Tapi gimana nih? Apa sih bedanya? Apa sih apa istimewanya mendongeng untuk anak-anak disabilitas? Mbak Dewi pernah nggak mendongengkan untuk anak-anak disabilitas? Pernah. Di mana tuh Mbak? Di mana? Pas ada acara kah atau? Di Yayasan Mitra Netra. Ketika ada ini acara. Tiap bulan. Tiap bulan kita gantian. Saya kan ada juga sebenarnya Satrio, tapi hari ini dia nggak bisa datang. Dia juga mendongeng juga. Jadi kita gantian, kadang berdua, kadang sendiri. Gitu. Nah kesannya gimana nih Mbak Dewi setelah mendongeng untuk anak-anak disabilitas? Apa sebetulnya bisa disampaikan ya? Iya, perbandingannya apa sih? Mbak Dewi pernah mendongengkan untuk anak-anak non disabilitas juga? Pernah ya. Jadi apa nih yang berbeda dari anak-anak itu? Cara menikmatinya kah? Gitu? Kalau secara umum sih sama ya. Mereka sama-sama suka mendongeng. Mereka sama-sama suka mendengarkan dongeng gitu. Serunya jadi pendongeng ini ya. Jadi pendongeng dulu nih. Serunya jadi pendongeng itu kita bisa pergi kemana-mana. Kenal banyak orang. Yang pasti dikenal juga. Tetap ya. Tetap ya. Tetap ya. Nah, kalau anak-anak disabilitas disabilitas itu kan kita benar-benar harus bermain, semuanya harus bermain di suara ya. Cuman kalau disabilitas itu benar-benar harus kita terutama kalau kita menghadapi audiensnya ya langsung ya, itu benar-benar harus ini buat mereka supaya konsentrasi ke kita gitu. Jadi dongengnya harus semenarik mungkin gitu. Suara-suara sound efeknya atau suara-suara dari mulut kita juga gitu. Nah, terus ajak mereka terlibat di dalam dongeng itu sendiri gitu. Sama anak-anak dengan disabilitas juga seperti itu. Cuma kalau mereka kan lebih ngeliat ya, dan mereka lebih ini juga lebih kelihatan lebih ekspresifnya gitu. Karena mungkin mereka begitu kita melakukan apa, mereka karena kita bergerak ya, mungkin ada yang lucu atau apa, mereka bisa ketawa kayak gitu. Itu bedanya ya sama anak-anak yang non disabilitas. Kalau yang disabilitas itu lebih menikmati suaranya ya Mbak Dewi.
Sebenarnya begitu. Soalnya kan saya juga waktu kecil kan suka didongengin, terus ibu saya suka bacain cerita dari majalah anak-anak, terus saya menikmati banget. Terus kalau ibu saya nggak sempat bacain, saya suka marah. Nagih. Iya. Jadi ya itulah ternyata anak-anak yang disabilitas juga sahabat edukasi mempunyai minat yang luar biasa terhadap dongeng ini. Artinya sampai pengajar, kemudian pembawa cerita itu bisa membuat anak-anak ini tertarik terhadap dongeng. Nah, biasanya respon apa sih Mbak Dewi yang mereka berikan, khususnya yang anak-anak disabilitas ini? Setelah Mbak Dewi dongeng, biasanya mereka suka ngasih respon apa? Ketawa, ngajak salaman apa gimana gitu? Belum jadi selebritis banget sih ya. Jadi belum kalau ngajak salaman mah enggak, paling cuman tepuk tangan aja gitu. Nah, kalau itu kan dari anak-anak disabilitas ya. Kalau anak-anak non disabilitas kan mereka lebih melihat Mbak Dewi sendiri gitu sebagai seorang tunanetra gitu kan. Ada nggak sih reaksi yang beda gitu dibandingkan dengan anak-anak disabil? Jadi namanya kita ketemu anak-anak itu kan dengan berbagai latar belakang ya. Saya dan teman-teman pernah mendongeng di stasiun kereta Pondok Ranji. Itu anak-anaknya justru baik-baik loh, sopan-sopan gitu sama kita tuh. Gitu ya. Iya, nuntun, pas kita mau pulang juga salaman kayak gitu. Terus pernah juga di salah satu panti asuhan juga mereka baik-baik, enak gitu, ramah. Saya pernah satu kali saya ke sebuah acara ulang tahun, ada sih anak yang jadi begitu saya menjelaskan, mau nggak mau saya harus menjelaskan ke mereka bahwa saya itu tunanetra. Ya menjelaskan dengan cara saya gitu kan, nggak seperti menceramai orang dewasa. Gitu. Ada yang begitu saya bilang, di sini semua bisa melihat ya, bisa gitu. Siapa menciptakan adik-adik? Allah. Siapa menciptakan saya? Allah, kayak gitu kan. Terus terus saya baru masuk. Nah, karena saya ada yang bisa melihat, tapi ada yang nggak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat. Ada yang gitu. Terus saya bilang, tidak boleh seperti itu. Kan tadi saya saya diciptakan sama siapa? Kayak gitu. Jadi kemudian mereka tuh seperti itu. Jadi apresiasi dari mereka juga ada, walaupun ada yang ya namanya anak-anak ya. Anak-anak gitu. Kalau kita ceramahin nggak nyambung juga. Nggak nyambung. Tapi yang aku suka banget, mereka ini banget, perhatian banget gitu. Konsentrasi, terus ketika dilibatkan, suara apa ya, mereka jawab. Terus ketika games juga mereka semua pada bisa jawab, pada berbutan malah gitu. Jadi kan berarti wah tadi mereka anak dengerin berarti gitu kan. Jadi seru ya. Iya, seru banget. Menikmati juga. Nah, berarti memang dongeng ini menurut Mbak Dewi sangat bisa digunakan untuk media mendidik ya, atau memberitahu anak-anak tentang satu hal kayak Mbak Dewi tadi. Bagaimana Mbak Dewi memberitahukan kalau Mbak Dewi ini tunanetra, bagaimana Mbak Dewi ini menjelaskan bahwa kalau mencemooh dan sebagainya itu tidak baik, itu bisa Mbak Dewi sampaikan lewat dongeng, dan itu berhasil ya Mbak ya? Mereka paham? Ya menurut saya sih mereka berhasil paham. Berarti sahabat edukasi itu memang membuktikan seorang tunanetra pun bahkan mendongeng yang notabene membutuhkan gerakan, kemudian juga gestur, ekspresi, dan mukanya itu harus betul-betul menghayati apa yang didongengkan. Ternyata tunanetra juga bisa melakukannya. Tapi yang jadi pertanyaan nih Pak Azri, ekspresinya gimana ya? Tapi sayangnya kita di radio nggak bisa ngeliat nih guys. Kenapa ya? Cuma tapi nanti suaranya aja. Kita tanya-tanya nanti setelah yang satu ini, kita tanya-tanya Mbak Dewi. Apakah diajarkan juga sama instrukturnya harus berekspresikah? Harus mengatur mimik muka kah? Atau punya pertanyaan lain? Atau suaranya aja? Nah, sahabat edukasi boleh berkirim SMS atau bertanya-tanya kepada kami di sini. Kak Sena, ada Mbak Dewi, atau kirim salam buat Om Charlie juga boleh ya. Sambil request lagu di 0813 2526 1440, atau teleponnya di mana Mas Ri? Di 0217418914. Oke, atau boleh di Twitternya Suara Edukasi di @suara_edukasi, atau
Twitternya Kartunet di @kartunet. Jangan kemana-mana. Kalau yang mau tidur, jangan tidur dulu. Ntar mau didongengin lagi. Tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Olehmu negeriku, suci dan abadi, negeriku jaya bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adik hakmu untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan dirimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan dirimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Bagus. Ada apa, Bu? Begini, Pak. Ini ya ide saya sih. Bagaimana kalau sekolah kita mengadakan study tour ke Pustekom? Wah, bagus juga itu, Bu. Tapi apa ya Pustekom itu? Bagus teh. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Tempatnya segala model pendidikan di Indonesia. Komplit, Pak. Pustekom. Sama atuh ide kita ya, Bu. Anak-anak pasti setuju. Ae, ikut-ikutan saja, Bapak teh. Tolong buatkan surat maksud kunjungan sekolah kita, Pak. Alamatnya, Bu? Jalan R.E. Marta Dinata, Ciputat, Banten. Pustekom dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, ruang presentasi, ruang training, studio radio, studio televisi, studio multimedia, dan perpustakaan media. Di Pustekom ada televisi edukasi. Di Pustekom ada radio edukasi. Di Pustekom ada banyak lagi. Pustekom, lembaga unggulan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Terdepan dalam pendidikan. Kami siap dan selalu siap. Nama saya Andy Senur. Saya cuma berpesan kepada adik-adik pendengar Suara Edukasi agar rajin belajar, jangan terlalu asik nonton televisi, tapi juga
mendengarkan radio, terutama radio yang bermanfaat, supaya mendapatkan informasi hiburan yang berguna. Dan itu adalah radio yang salah satunya di Suara Edukasi ini. Selamat mendengarkan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Yap, masih dari Geraha Media Pustekom 14.2M, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Makasih deh. Yap. Ini duit berapa ya? Kayaknya itu duit 10.000 deh. 10.000 ya? Pengen saya pisahin dulu nih. Ini berapa nih? Kalau itu 2.000. 2.000. Terakhir nih. Recehan semua ya. Ini berapa nih? Kalau recehan kayaknya Sena bisa bedain sendiri. Oh, bukan ini yang selembar ini nih. Oh, yang ini. Kucel. Oh, yang ini 5.000. Ntar susun ya. Tadi ini 10. Bukan. Tahu ini Sena tiba-tiba ngitungin duit aja. Buat ngangkot. Ini 10, taruh kita paling bawah. Ini 5.000 nih ya. 5.000 atasnya 10. Nah ini atasnya 5.000, 2.000, 10, 5. 10, 5, 2. Sip. 17 ya? Ya. Sip. Itu kalau gaman nggak dimasukin? Hah? Ini buat masukin kotak amal. Itu tadi kan kalau kesana nanya nih Mbak Zri ya. Itu ada tips lagi nggak sih kalau mau bedain uang gimana ya? Kalau untuk sahabat edukasi yang mau tahu nih gimana sih caranya kalau kita berhadapan dengan tunanetra gitu ya, tentang berbicara tentang uang. Ini kita nih agak nyontek-nyontek juga nih di kartunet.or.id, tulisannya Kakak Riko. Kayaknya lagi dengerin nih Kak Riko ya. Iya. Nah, Kak Riko ini menulis tentang tips menghitung uang kertas dan meminimalisir penipuan bagi tunanetra. Wow, karena mungkin ini pengalaman pribadi, jadi dia tulis deh di sini biar semuanya nggak kena tipu gitu ya. Nah, katanya sih kalau di Indonesia itu agak susah nih untuk membedakan nilai mata uang buat kalangan tunanetra gitu ya. Bener nggak sih Sen? Agak susah nggak sih? Kira-kira begitu lah. Agak susah ya. Karena memang rupiah ini banyak nih jenisnya, dari mulai tadi 2.000-an, 5.000, terus berapa? 10, 20 dan seterusnya. Apalagi kalau uang kertas itu suka dilecek-lecekin gitu tuh. Nah, itu tuh agak susah ya Sen ya. Untuk membedakan nilai uang mata uang itu sendiri. Nah, kalau kata Kak Riko itu dia punya tips menghitung uang kertas dan meminimalisir penipuan bagi tunanetra dengan cara kalau saat menerima kembalian itu harus disusun uangnya, uang kembaliannya dengan rapi. Jadi kalau tadi kayak Sena menyusun dulu nih dari uang yang paling besar di bawah gitu ya Sena. Kemudian seterusnya. Nah, agar nantinya terlihat sopan atau nggak menuduh kalau teman-teman ingin jajan gitu ya di warung misalnya. Nah, itu bisa meminta izin kepada pedagang agar membantu kita menyusun uang tersebut. Contohnya, Bang tolong dong liatin uang ini uangnya berapaan gitu. Itu saya pernah melakukan itu nggak? Oh iya dong, pasti sering ya. Sama supir angkot. Sama supir angkot. Nah, supir angkotnya sendiri ngerasa gimana tuh? Mereka paham, justru mereka malah suka paham sendiri. Oh gitu ya caranya. Gitu ya. Ditanya dulu. Nah, kemudian perlihatkan satu persatu lembar demi lembar uang yang kita cek itu. Kalau yang ini berapaan, ini 10.000-an atau 2.000, 20.000 dan seterusnya. Kemudian susun uang dengan rapi dan kelompokkan uang sesuai dengan nilainya. Kayak tadi 5.000-an, 2.000-an, 10.000-an dan seterusnya. Kemudian hitung lagi nih jumlah uang yang dihitung apakah sesuai dengan kembalian yang seharusnya. Jadi kalau Sena biasa beli nasi uduk berapa sen harganya? 5.000 dapat apa itu Sen? Dapat kerupuk, nasi, bakwan. Wes hafal. Biasanya kalau nggak pakai uang pas 5.000, kalau Sena misal pakai uang 20.000-an, terus beli nasi uduk 5.000. Kembalinya 15 ya. Kembalinya 15. Nah, kalau si abang warungnya itu ngembalinnya pakai recehan, Sena pasti hitung lagi dong ya. Iya. Hitung lagi ya. Pasti tanya lagi tuh. Harus ditanya lagi. Nah, kalau misal nih ada sedikit
bercandaan dari Kariko. Kalau misalnya 5 poin tadi sesuai, ucapkan terima kasih. Kalau enggak, lapor polisi. Disuruh lapor polisi karena itu penipuan katanya gitu. Nah itu dia Sobat Edukasi, sedikit tips yang ada di sadur dari kartunet.or.id. Penulis ada Kariko. Gimana Sena punya pengalaman sendiri nggak tentang menghitung uang? Ya kalau masalah penipuan itu kita juga pernah mengalami ya. Kazria dulu kita bayarnya 10.000, padahal ongkos itu kan 3.000. Seharusnya kan kembalinya 7.000. Kebalikannya, ongkosnya 7.000 dia diambil. Keuntungannya dikembali ke kita 3.000. Lapor polisi dong. Kita mau nanya, ya udah jalan duluan angkotnya ada. Pas kita tanya sama yang menyeberangkan dari jalan itu, Mas, ini berapa ya? Maaf ya, 2.000. Nah ini 1.000. Nah lu ternyata ya, tapi tak apalah. Ikhlasin aja ya Sen ya. Nah, selepas azan asar berikut ini nanti kita lanjutin kembali ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi Gayatri mengenai bagaimana beliau ini menerima pelajaran khususnya yang berkaitan dengan gerakan-gerakan. Dan apakah bermanfaat bagi media pendidikan untuk anak-anak disabilitas mendongeng ini? Nah, tetap jangan kemana-mana, terus standby di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Batik adalah warisan budaya yang perlu kita pertahankan. Jadi biasanya mempelajari batik hanya dari aspek teknologinya saja. Jangan sampai terlupa juga aspek budayanya, karena aspek budaya tersebut mencerminkan jati diri dari budaya yang adiluhur, sehingga generasi muda utamanya bisa mengerti, bisa memahami dan mencintai batik itu sendiri. Jadi untuk batik di Jawa, di Indonesia ada arti filosofis yang perlu dipahami, karena di situ terkandung ajaran hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, bagaimana seorang anak bersikap terhadap orang tuanya, dan bagaimana seorang orang tua bertanggung jawab terhadap putra putrinya. Agar sahabat edukasi, saya Asti Surya Astuti, Asisten Manajer Museum Batik dan Arhedi. Selamat mendengarkan Radio Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Saya Arif Utomo, pemimpin redaksi RCTI. Saya ingin menyampaikan bahwa dengarkanlah radio pendidikan Suara Edukasi yang dikelola oleh Aspekom, karena ini akan memberikan manfaat khususnya pendidikan melalui radio bagi Anda. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih dari Geraha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ya bagi yang mau salat asar dulu. Ibu-ibu yang udah kelar masak ya dirapiin dulu ya. Atau yang anak-anaknya baru pulang sekolah, suruh mandi dulu, suruh mandi. Biar seger. Yang jam kantornya kelar ya bolehlah pijat-pijat punggung dulu supaya rileks ya, sambil mendengarkan siaran sahabat Kartunet di Suara Edukasi. Masih bersama saya nih Kak Sena Rusli dan Kak Asri, dan bersama pendongeng tunanetra Mbak Dewi Gayatri. Kak Asri, kita lanjut kita obrol-obrolnya ya. Boleh. Oke, Mbak Dewi. Yap. Nah, gimana sudah bangun? Sudah bangun. Tidak tidur nih, harus konsentrasi. Udah segar lagi kayaknya. Aduh Mbak Dewi, ngomong-ngomong kan kalau ngedongeng itu harus pakai kalau di panggung ya harus pakai gerakan gesturnya. Misalkan kalau kayak tadi kan angsa dan telur emas, ekspresi Pak Tani lagi marah atau Bu Taninya itu sabar, kan ekspresi atau mimik mukanya kan harus kelihatan gitu sama anak-anak yang non disabil. Kalau tunanetra kan bisa dengan suara tuh. Nah, itu sebetulnya dilatih nggak sih sama instrukturnya itu Mbak Dewi? Iya dilatih juga. Kalau umpamanya kita marah bener kan udah spontanitas aja ya kelihatan. Kalau marah dibikin-bikin kan ya harus datar.
harus belajar gitu. Kalau pas kita marah ya marah beneran, pas kita senyum ya harus senyum, ketawa pas lagi seneng ya ekspresi harus keluar gitu, biar dongengnya hidup gitu. Sayangnya kita nggak bisa lihat ya, nggak bisa dengerin aja nih di radio. Dengerin aja nih yang di radio. Tapi ada nggak sih cara-cara yang digunakan sama pelatihnya? Kan Mbak Puji sendiri itu dari Mbak Dewi bilang seorang tunanetra ya. Nah, itu gimana ya cara mengajarkannya? Ya ada asisten tambahan. Oh, ada asisten tambahan. Asisten tambahannya non disabilitas yang jelas pasti. Ya dia akan memberitahu kalau kita mukanya kurang ekspresinya atau kita mungkin gerakannya agak salah, ya kasih tahu ya gini Mbak yang enak gini gerakannya gitu. Ya itu enaknya berdiri deh, nggak usah duduk misalnya gitu. Terus kalau misalnya marah kurang pas, coba ulang-ulang kayak gitu. Mbak Dewi sendiri bisa ngerasain tuh gerakannya salah atau ekspresi marahnya itu kerasa nggak kira-kira? Kalau instrukturnya kan pasti bisa kelihatan kan? Kalau Mbak Dewi itu ngerasain apa gimana ekspresi marahnya itu? Ya, kerasa nggak? Kerasa sih kalau menurut saya. Beda ya aura mukanya gitu. Iya pasti beda. Kalau lagi happy sama enggak aja kita diem aja kan kelihatan dari muka. Makanya harus sama happy biar nggak dibilang lagi banyak masalah. tips bener tips. Iya. Ya boleh nih dibilang pertanyaan yang ending atau Mbak Azri mau bikin penasaran lagi Mbak Azri. Sebenarnya banyak ya kalau untuk Mbak Dewi ini ntar nggak kelar nih segmen Mbak Dewi, masih ada narasumber satu lagi soalnya saya. Oh iya benar. Nanti kita hari ini banyak tema sebetulnya. Tapi satu yang aku mau tanyain ke Mbak Dewi, ini kan kalau untuk anak-anak disabilitas tadi 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali sih mendongeng? 1 bulan sekali kalau 1 bulan sekali ya. Yayasan di Yayasan Mitra Netra. Iya. Nah di sana apa sih yang mereka ambil dari dongeng yang Mbak Dewi ceritakan, khususnya anak-anak disabilitas itu? Menurut saya sih nggak di sana aja ya yang mereka ambil, tapi pada dasarnya dimanapun dan kepada siapapun kita mendongeng, ya kita memang menyampaikan sesuatu dan mengajarkan sesuatu gitu. Yang paling sering Mbak Dewi ceritakan tentang binatang atau mungkin tentang legenda-legenda Indonesia yang jadul-jadul gitu, apa yang kayak gimana? Jujur aja jam terbang saya emang belum banyak, jadi selama ini masih tentang binatang aja. Terus cenderungnya masih kebetulan kan sama Kartunet emang ada kegiatan lain ya, kegiatan menulis kreatif. Jadi kita punya buku yang udah dijadikan buku gitu, udah terbit itu tentang fabel. Jadi sering mendongengnya ngambil aja dari situ. Oh gitu. Itu bukunya Mbak Dewi sendiri yang nulis atau enggak? Bukan. Rame-rame keroyokan. Oh gitu. Bukan. Nulis aja bisa keroyokan. Kasihan nanti keroyokan. Salah satunya mungkin Mbak Dewi ya. Iya. Nah di buku itu kalau boleh tahu Mbak Dewi terbitin judulnya apa? Yang pertama Penyesalan Bibo si Kelinci. Bibo si Kelinci. Ya. Yang kedua Kelira si Ayam Hutan. Yang ketiga si Kancil dan Pak Tani. Itu dongeng ya, itu dongeng yang apa tuh yang Kancil menculik teman itu. Itu kan dongeng negatif ya, nggak baik. Maksudnya setiap kali habis mencuri si Kancilnya bisa selamat. Itu kan mengajarkan nggak baik kan sebetulnya. Nah bagaimana kita mengubah dongeng yang tidak baik itu menjadi dongeng yang akhirnya baik dan positif, dan anak jadi bisa mengambil pelajaran yang baik dari situ. Jadi bahwa pencuri itu ya memang harus ditangkap, dikasih hukuman gitu ya? Dan dikasih hukuman, dan jangan mau juga di apa ya, dikadalin kali ya, dibodoh-bodohin sama si Kancil. Dikadalin sama si Kancil. Bingung kan jadinya. Iya kayak gitu. Kancil makan kadal. Karena kan memang kita dilarang memberikan dongeng yang negatif. Saya juga itu baru tahu pas saya belajar mendongeng. Iya, jadi ada pelajaran juga. Nah, bukunya judulnya apa sih Mbak Dewi? Merpati Berjari 6. Merpati Berjari 6. Itu udah terbit ya?
Udah. Pertama udah habis, baru mau cetakan kedua nih. Wow, udah cetakan kedua. Hore. Mantap. Jadi bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat atau khusus online. Online bisa atau langsung hubungin Kartunet juga bisa. Oh hubungi gitu, Kartunet. jadi belum ada di toko-toko buku ya. Kapan nih Mbak Dewi bisa nebus toko-toko buku nasional? Cie. Waduh. Biar jadi penulis. Amin ya. terkenal. Sebetulnya sih saya emang kalau punya mimpi tinggi-tinggi lah. Cuman proses pencapaian itu emang yang indah itu ya bersakit-sakit. Iya, Biar kalau udah di atas nggak sombong. bener. Betul sekali. Nah, itu tadi Mbak Dewi ternyata bisa menggunakan dongeng untuk apa ya, mengajarkan kepada anak-anak disabilitas. Ini rata-rata anak disabilitas ini umurnya berapa tahun Mbak Dewi? Si anak-anak sekolah lah. Anak sekolah SD, TK gitu ya? SD, iya. Di bawah umur 12 tahun biasanya ya, Mbak Iya, Dewi. iya. Dan mereka paham misalkan Mbak Dewi bercerita tentang tadi kesombongan ya, misalkan tentang bahwa kita tidak boleh sombong. Mereka senang dengan media dongeng ini Mbak Dewi. Kalau saya perhatikan sih seneng ya kalau setiap pas dongeng gitu. Terus mereka mau kumpul gitu. Emang udah tahu jadwalnya kayak gitu. Oke. Ya memang dongeng ini salah satu media yang cukup akrab dan bisa menenangkan kondisi anak-anak juga, karena bahasa dongeng itu cenderung bahasa yang akrab, sederhana, tapi tetap pelajarannya kita bisa dapetin. Nah, ini Mbak Dewi dan kawan-kawan yang lain, ada Mbak Puji tadi ya, ada juga Mas Satrio berusaha bagaimana menggunakan media dongeng ini juga bisa dipahami atau sebagai media yang ampuh, media yang cocok untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang sifat-sifat manusia, kejujuran, kemudian kesabaran, tanggung jawab. Dan dengan media ini cenderung anak-anak juga biasanya lebih mudah memahami daripada kita mempelajarinya dengan apa namanya, cerita-cerita yang sekarang ini di TV banyak ya. Itu jauh tidak lebih efektif. Tapi dengan dongeng ini, apalagi kalau dilakukan sebelum tidur ya Mbak Dewi, misalnya lebih mudah masuk ke alam bawah sadar anak-anak kita. Anak kita. Mbak Dewi bisa ngelawak juga ternyata selain mendongeng. Bisa. Oke, Sobat Edukasi, demikian ya dengan narasumber kita yang pertama ini, Mbak Dewi, yaitu memanfaatkan dongeng untuk mengajarkan pendidikan terhadap anak disabilitas. Mudah-mudahan terus berlanjut ya Mbak Dewi ya. Oh iya, boleh nambahin sedikit nggak? Boleh banyak. Semangat dong. Jadi sebagai disabilitas jangan putus asa. Jadi kita coba gali potensi. Barangkali sebetulnya Tuhan itu menyelipkan suatu bakat ke kita gitu. Itu yang harus kita gali gitu. Karena saya sendiri nyadar-nyadarnya udah gini gitu kan. Tapi kan nggak ada kata terlambat gitu. Jadi supaya kita juga sebagai disabilitas nggak cuman menuhin bumi aja, tapi ada kita bisa berkarya di sini, kita bisa berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi ketika nanti kita udah nggak ada jejak baik yang kita tinggalkan. Jadi nggak cuman dulu dia hidupnya jeleknya ini, jadi nggak cuma itu, jadi ada positif yang bisa orang lain ceritakan gitu. Setuju deh sama mantap. Jadi kayak Mbak Dewi ini nggak nyangka bisa mendongeng ya di usia-usia segini ya Mbak ya. Dari baru sekarang ini ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi seperti pendongeng-pendongeng kita terdahulu ya. Amin. Kayak semacam Paman Geri yang di email, atau yang di sini Mbak Anggi. Boleh ntar disuruh ngobrol berdua ya. Sama ntar bisa duet ya. Oke, ada pesan dan kesan buat teman-teman di rumah, buat sahabat edukasi di rumah, Mbak Dewi yang ingin disampaikan? Kayaknya udah dari tadi sebelum suruh. Kayaknya udah suruh. Aduh. Tadi itu pesan ya? Oh, itu tadi pesan. Kira ini tuh cuma kata-kata motivasi doang, sama aja ya. Ya kalau lagi mau tetap. Terima kasih Mbak Dewi sudah hadir di Radio Suara Edukasi bersama Kartunet. Iya, terima kasih juga buat Radio Edukasi karena udah dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Iya. Ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama.
Aduh, Mbak Azri. Ya. Kira-kira apa yang Kak Azri bisa tangkap nih dari kisahnya Kak Dewi ini? Iya, jadi Mbak Dewi ini salah satu orang yang inspiratif juga ya buat kita ya, Mbak Dewi. Alhamdulillah ya Mbak Dewi ya. Iya, karena ya itu tadi, karena kita selalu punya kekurangan, tapi kekurangan itu jangan dijadikan sebagai apa ya, beban. Cari potensi diri ya Mbak Dewi ya. Iya. Cari potensi diri, siapa tahu Tuhan tadi menyelipkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Cie. Tidak ada istilah terlambat. Iya, itu dia. Oke. Katanya bisa coba sih pengalaman. Katanya nanti ada itu ya Sen ya, narasumber berikutnya ya. Ini nggak kalah seru narasumbernya, tapi tetap kita tunggu partisipasinya. Mau naik tentang dirinya disabilitas, jangan takut. Jangan takut di sini tersinggung atau apa. Nanya hal-hal yang sekecil apapun boleh saja. Misalkan tunanetra itu kalau mandi gimana sih? Nggak boleh apa tanya aja. Memang itu kan segera pengetahuan. Nanti kita kasih tahu. Apakah sama mandinya atau berbeda gitu kan? Yang jelas hal-hal kecil semacam itu kan, walaupun kecil tapi kalau buat pengetahuan ya, itu bisa jadi ilmu yang luar biasa di kehidupan kita. So kita tunggu nih SMS ya di 0813 2526 1440 atau teleponnya di 02174189114. Nah, atau kita mau senggol-senggolan di Twitter, mau mention-mentionan di Twitter, boleh di @suara_edukasi atau di @kartunet. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Diriku meskipun malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. You and I. Dan kita akan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Milikku. Senyummu, candamu selalu dapat ku bayangkan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. You and I. Dan kita akan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Milikku. And I want you to be mine. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. You and I. Dan kita akan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Kau milikku. You and I. Dan kita akan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Milikku. Ini berangkat sekolah
Rini, apa piring bekas sarapan sudah diletakkan di tempat cucian piring? Sudah beres semua, Bu. Oh, kalau begitu pergilah. Selamat belajar sayang. Oh iya, ibu hampir lupa pamitan. Nanti ibu pulang dari kantor telat ya. Jadi ibu tidak usah ditunggu makan malam. Rini makan malamnya bersama bapak saja ya. Iya, Bu. Terima kasih. Memangnya Ibu mau kemana? Ibu mau menjenguk teman di rumah sakit. Bu, Rini berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lingkungan keluarga menjadi contoh dan teladan utama dalam mendidik anak agar bersikap dan berperilaku sopan dan santun. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih dari Geraha Media Pustekom 1440 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kayaknya nambah satu orang lagi nih ya. Om Charlie, Mbak Dewi, Mbak Asri. Satu lagi siapa yang paling kiri agak menjorok ke sana. Gimana bahasanya? Halo Pak Agung. Halo. Nah kan tuh kan suaranya beda. Mesti gagah aja suaranya. Sehat Om Agung. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Sahabat edukasi, betul apa yang dikatakan oleh kawan kita, sahabat kita Mbak Dewi tadi, bahwa ketika kita ingin belajar, ketika ingin menggali suatu potensi atau ilmu, tidak ada istilah terlambat. Terlambat itu hanya berlaku bagi kita yang mungkin kurang berdisiplin dalam melakukan satu hal. Tapi untuk belajar, no way, tidak ada kata terlambat. Yap. Nah, Sena, kalau boleh tanya nih, tadi kan Sena ngajak sahabat edukasi buat interaktif ke sini. Nanya apa aja boleh, boleh. Ya kan? Iya. Aku agak pengen nanya juga nih. Nanya apa ya? Boleh nggak ya? Kira-kira? Boleh nggak ya? Tadi dulu saya mikir. Kalau misalnya teman-teman tunanetra itu misalnya nih ya, misalnya umpama ibarat contoh. Ya, begitulah kira-kira sedang berada di rumah sendiri misalnya, terus ingin makan seperti itu di rumah. Apakah memang teman-teman tunanetra ini sudah hafal letak-letak dari rumah tersebut? Apa gimana? Terus apa nahan lapar? Nahan lapar. Sudah dihafal. Udah dihafal ya. Ya sebelumnya kita orientasi dulu. Majikom di mana nih? Majikom ada di sebelah kiri dapur. Oke, sebelah kiri dapur. Dekat apa persisnya? Dekat wastafel. Oke. Nah, jangan sekali-kali merubah itu posisi Majikom. Kalau Magicom lagi di servis saya dikasih tahu. Tapi ada kemungkinan kalau Magicom jalan-jalan, ntar kompor gas disangkanya Magicom lagi tuh kompor gas. Tapi ya, bisa membedakan ya. Kemudian letak ruangan juga kita sudah mulai diorientasi. Gitu. Jadi sebelum kalian diputuskan untuk ditinggal sendiri di rumah, orang tua sudah pasti paham ya, anaknya ini sudah mengerti letaknya. Mana kamar mandi, mana kamar tidur, mana kamar makan. Oh gitu. Nah, kita sudah tersambung dengan narasumber Nah, tadi seperti yang Kasana sudah bilang, ini adalah salah satu contoh untuk merayakan atau untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional hari Senin lalu ya. Selasa yang lalu. Selasa yang lalu 20 Mei adalah ulang tahun Kebangkitan Indonesia yang ke-106. Dari mana 106 tahun yang lalu itu Indonesia bukan perang lagi. Dia untuk berupaya untuk melakukan kemerdekaan, tetapi dengan berorganisasi, mendirikan sekolah-sekolah, atau mulai mendirikan partai. Nah, salah satu rekan Kasana ini, beliau adalah seorang penjual kerupuk
mungkin sahabat edukasi yang tinggal di Jakarta, baik timur maupun seputarnya, atau di dekat Pustekom sini di daerah Ciputat, Jakarta, seputaran Jakarta Selatan, seringkali melihat seorang tunanetra yang sudah makanya sudah tua ya, yang sudah usianya sudah cukup sepuh, atau yang masih muda pun ada yang suka menggendong karung plastik atau tas yang isinya kerupuk. Kerupuk itu ikan. Dan ini sudah menjadi brand yang luar biasa karena kerupuk yang dijual oleh para tunanetra rasanya bikin nambah. Yang unik dari ngelirik lagi dari Mas Sunoto ini, Bang Charlie, Kak Agung, kemudian Mbak Azri dan sahabat edukasi lainnya, walaupun dia berjualan kerupuk tapi dia masih ingin bersekolah. Ingin bersekolah dia. Makanya dia menempuh pendidikan yang namanya paket. Kita tanya-tanya lebih lanjut. Yuk. Halo, assalamualaikum Mas Sunoto. Waalaikumsalam. Bukan, maaf. Ini suara edukasi. Suara edukasi ya. Iya, suara edukasi. Sahabat edukasi, boleh Mas Sunoto sapa dulu ya. Iya, oke. Ya. Sahabat edukasi. Iya, selamat sore Bapak. Bapak apa Mas apa Akang nih? Mas aja, Mas, saya belum Mas di Bapak. Sunoto ya. Mas Sunoto. Halo Mas Sunoto, ini ada Ajri di sini, kemudian ada Sena, ada operator Charlie, dan ada Mas Agung, dan juga ada Mbak Dewi tadi yang sudah mendongengkan. Selamat sore, Mas. Iya, apa kabar hari ini? Baik ya. Nah, ini tadi Mas Sunoto katanya ditodong sama Sena buat berbagi cerita mengenai terkait dengan kebangkitan nasional ya. Iya, tadi kayaknya Sena udah kasih bocoran deh. mau cerita tentang apa? Bener nggak sih tadi yang dibilang Sena, Mas Sunoto, kalau Mas Sunoto ini masih pengen belajar, masih pengen menempuh pendidikan, itu bener nggak sih? Iya. Terus katanya ngambil paket apa nih? Paket ulang tahun, paket spesial, paket hemat. Boleh diceritakan sedikit Mas Sunoto latar belakang kenapa Mas Sunoto ini masih ingin sekolah, kemudian belajar paketnya itu di mana gitu Mas Sunoto? Iya. Nah, saya ambil pinjam paket ini di pesantren Al-Mahfufin ya. Al-Mahfufin ya. Nah, untuk latar belakang selain masih ingin belajar itu, bagi saya pendidikan itu sangat penting. Nanti kita syukur bisa mewujudkan cita-cita kita, dan bisa mewujudkan cita-cita saya tidak itu bisa kita tularkan atau kita contohkan pada keturunan kita, anak cucu kita. Ini loh, bapak, bela, walaupun keadaannya seperti ini, masih mau menempuh pendidikan, masih mau berjuang untuk meraih ilmu. Ini sebenarnya baraknya kita hidup ini memang selain dituntut sebagai seorang pemimpin, juga dituntut pula untuk diwajibkan pula untuk menuntut ilmu. Jadi masih ada semangat. Mas Sunoto ini kalau boleh tahu sejak kapan sih, atau dulu kah pernah melalui pendidikan formal sebelum paket ini Mas Sunoto? Pernah persamaan. Oh, persamaan juga? Ya, persamaan, tapi ujiannya juga cukup SLB itu. Oh, ujian SLB, sekolah luar biasa ya? Iya. Kalau boleh tahu dulu pernah sekolah di SLB mana Mas Sunoto? Kalau pelaksanaan sejarahnya itu di panti rehabilitasi sosial. Jadi bukan di SLB, cuma itu kerjasamanya memang dengan SLB. Oh, dia kerjasama ya? Kerjasama dengan SLB Lebak Bulus. Jadi di situ Mas Sunoto mulai belajar semacam huruf braille, kemudian pelajaran umum apakah dapat juga Mas Sunoto? Ya, jadi awal mula untuk menempuh pelajaran atau ilmu pengetahuan umum itu kan harus belajar braille dulu. Setelah belajar braille lancar, nah baru di situ sudah dimulailah kelas-kelas
untuk kelas 1 dengan pengetahuan umum kelas 1 sampai kelas terakhir hingga akhirnya jadi dilalui dengan semester semua itu ya. Seperti sekolah pada umumnya gitu ya. Iya. Iya, cuma bedanya kalau dia ditembus dengan 3 tahun. Percepatan per bulan itu per 6 bulan itu ada semester gitu. Gitu ya, jadi sampai akhirnya menjelang ya ikut yang saat itu yang disebut Eptanas. Oh, waktu itu masih Eptanas ya. Masih. Oh. Tapi hanya berlaku untuk seluruh SLB gitu ya, SLB nasional. Ya pada saat itu 2006 itu bersifat umum saat itu. Masih bersifat umum. Jadi yang lain ikut ujian, anak-anak SD ikut ujian, nah panti tempat Mas Sunoto belajar pun melaksanakan ujian gitu. Iya. Oh, iya. Jadi saat itu pelaksanaan ujian akhir itu seingat saya kan April ya. Nah, itu dilaksanakan dengan waktu yang sama. Dari segi soal itu sendiri apakah disamakan juga Mas Sunoto? Soal ujian. Disamakan, iya. Disamakan dan saat itu seingat saya soal dikirim dari SLB karena di masa angkatan saya itu kan ujiannya bukan di gedung SLB lagi tapi dilaksanakan di Ajar Rehabilitasi Sosial. Jadi kita dikirim atau kita ambil soal dari SLB. Begini Mas Sunoto, sama di sini dalam artian sama dengan anak-anak yang non disabilitas soalnya atau sama dengan tunanetra seluruh Indonesia Mas Sunoto? Sama dengan non disabilitas. Oh, sama di soalnya. Iya. Alhamdulillah Mas Sunoto lulus dengan cuman bedanya dia berbentuk braille gitu. Tapi isinya sama. Isinya sama. Luar biasa. Ada berapa orang sih Mas Sunoto yang ikut ujian bareng sama Mas Sunoto pada saat itu? Ada 4 termasuk saya. Ada hanya 4 orang. Iya. Gitu. Nah, caranya Mas Sunoto mengerjakan itu apakah dibantu juga dengan guru pendamping atau sendiri karena memang tadi sudah berbentuk huruf braille gitu ya? Apa dibantu juga? Kita hanya diperlukan pengawas saja. Artinya pengawas di sini tidak boleh ngontak ketika ada soal itu kita sudah diberi soal yang berbentuk braille. Nah, tinggal kita membaca sendiri atau dibacakan. Gitu. Tapi waktu itu kita memilih baca sendiri. Nah, tinggal kita guru-guru di situ tinggal dibutuhkan para pengawas. Bagaimana kejujuran? Bagaimana kejujuran kita? Jadi kita dituntut kejujuran kita. Jujur nggak dalam mengerjakan soal-soal ini? Apakah masih ada catatan-catatan yang disembunyikan? Dilatih sehingga dia bisa nyontek. Itu yang dilakukan pada saat itu. Jadi harus jujur ya, Mas Sunoto ya. Iya, betul. Saya makanya jangan suka nyontek. Sekali dong, nggak apa-apa. Bang Charlie, ada mau ditanyakan Bang Charlie? Mumpung ada narasumbernya. Mungkin aku mau nanya sedikit di luar topik kependidikan nih, Mas Sunoto boleh ya? Iya, boleh. Tadi kan kalau aku dengar dari Sena nih, Mas Sunoto itu jualan kerupuk gitu ya. Kayaknya aku pernah bukan ya, ketemu sama beberapa orang tunanetra juga yang menjual kerupuk. Tapi itu kayaknya ada beberapa orang gitu ya, Mas Sunoto. Apakah dari penjual kerupuk itu memang sudah diorganisir untuk sama-sama menjual kerupuk dengan merek yang sama, atau mungkin itu inisiatif sendiri-sendiri? Sebenarnya ini inisiatif sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi awal mulanya kan begini Mbak ya. Rata-rata kita ini kan kerjanya seorang masir atau seorang pemijat. Nah, berhubung dengan persaingan yang ketat, persaingan semakin meningkat, dan kebutuhan kita meningkat juga. Akhirnya kita memilih untuk bisnis. Bisnismen. Boleh. Kenapa mesti kerupuk nih kata Mas Charlie? Iya.
Kenapa bisnisnya mesti berjualan kerupuk Mas Sunoto? Apa lebih mudah apa gimana? Ya untuk saat ini yang baru bisa kita jangkau ya itu gitu. Walaupun di antara teman-teman lain juga ada juga yang bisnis lain seperti membuat es krim. Ya saya juga salut juga ya teman-teman yang bisa membuat es krim gitu kan. Sehingga dia bisa menerima pesanan lewat BB. Itu saya salut juga. Namun untuk saat ini terutama saya pribadi ya, itu baru kerupuk yang bisa saya jangkau gitu. Itu kerupuknya Mas Sunoto sendiri yang buat atau udah ngambil dari orang? Kita ngambil pesanan dari pabrik. Oh, ngambil pesanan dari pabrik. Jadi pantas rasanya enak. Wah, ngeledek nih. Saya ngeledek Mas Sunoto nih. Tambah dari pabrik langsung ternyata. Nah, Mas Sunoto, kalau tadi saya bilang kayaknya ada di sekitaran Jakarta Selatan ya Mas Sunoto ini menjual kerupuknya. Seperti itu ya. Nah, gimana sih cara Iya, halo? Ya, jadi kan kalau kata tadi Sena itu bilang Mas Sunoto itu berjualan kerupuk di sekitaran Jakarta Selatan. Kemudian di mana lagi Sen? Dari Ciputat Ciputat gitu ya. Gimana sih caranya Mas Sunoto nih menjangkau daerah-daerah tempat-tempat tersebut? Apakah ada yang mendampingi atau berjalan sendiri atau gimana? Gimana Mas Sunoto? Kita mandiri. Mandiri. Cuma di situ di setiap pengejalan, misalnya di wilayah Gintong, kita menanyakan kepada warga situ, menanyakan kepada warga ini wilayah yang mana ya Mas? Ini wilayah situ Gintong. Kalau ini lurus kemana ya? Kalau ini lurus, ini menembusnya ke pasar Jumat. Saja pasar Jumat kalau lurus terus nanti nembusnya ke Lebak Bulus. Gitu. Nah, kalau mau belok ke kiri itu nantinya ketemu sama Bintaro. Pokoknya nanya gitu ya Mas Sunoto ya. Nah, ngomong-ngomong tentang dagang, pasti berhubungan dengan uang nih. Tadi kita sempat ngobrolin uang juga ya Sen ya. Nah, gimana nih Mas Sunoto caranya Mas Sunoto mengenali uang dari pembeli yang ingin membeli kerupuk kemudian ada kembaliannya? Itu gimana caranya Mas Sunoto? Pernah nggak sih punya pengalaman yang kayaknya nih pembelinya uangnya kurang nih atau mungkin lebih tapi nggak mau dikembalikan gitu? Itu pernah nggak seperti itu? Kalau uangnya lebih tidak mau dikembalikan itu banyak Mbak. Banyak? Sering ya. Jadi dia katakan begini, ini misalnya dia ngambil 2, otomatis kan uangnya 10.000, tapi dia uangnya 20.000. Ini uangnya 20.000, pas ya tunggu kembaliannya ya, sampai kembaliannya ya, bahan kita kan, nggak usah Mas, kembaliannya buat Mas aja. Itu sering salah Mbak. Itu Mas Sunoto merasa tersinggung nggak sih seperti itu? Tidak, jadi saya menganggapnya gini, ya mereka kan juga sama-sama mencari nilai di sisi apa? Iya. Saya nilai dengan demikian ya, karena mereka berniatan untuk beramal. Jadi saya juga, ya saya tersinggung itu kalau kita lagi butuh sesuatu misalkan mencari apa ya, kita pengen ke masjid, pengen apa ke masjid, orang tanpa bilang apa-apa tiba-tiba masukin uang ke kantong, itu yang saya tersinggung. Atau menunjukkan uang di tangan, itu yang saya tersinggung. Karena yang kita butuhkan bukan itu, yang kita butuhkan jalan menuju ke masjid itu mana. Itu yang saya sering tersinggung. Dasar itu orang wah gitu. Ada aja pengalamannya. Ada aja nih kalau. Dan ada yang mau ditanyakan, mungkin Mbak Dewi ingin nanya sama Mas Sunoto? Iya. Enggak ya, Mbak Dewi udah kecapean nih. Terwakili. Mas Sunoto, ya Mas Sunoto kan boleh dibilang kerja juga dagang kerupuk hampir setiap hari, kemudian harus belajar juga. Manajemen waktunya gimana sih, mengatur waktunya Mas Sunoto? Ya untuk mengatur waktu ya, misalnya ya kita kan dagang juga dan mencari ilmu juga, ya kita harus atur waktunya. Kalau untuk mencari ilmu itu kan paling kita punya waktu dibutuhkan seminggu sekali. Nah
seminggu sekali. Nah, yang selebihnya itu yang kita atur untuk bisnis selama beberapa hari, 3 atau 4 hari itu. Setiap hari apa kalau Mas Sunoto belajar itu? Belajar formalnya di pendidikan paket? Setiap hari Sabtu. Dan sudah melaksanakan ujian kah saat ini? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Mulai dari tanggal 5 Mei. Oh, tanggal 5 Mei kemarin. Udah pengumuman belum, Mas? Menurut informasi sih bulan depan gitu. Oh, masih menunggu Juni, hasilnya ya. Iya. Iya, katanya Mbak Dewi mau nanya nih Mas Sunoto. Apa tuh? Oke, silakan. Mas Sunoto punya cita-cita lain nggak? Kan barangkali namanya manusia kita nggak selamanya mau seperti ini aja atau gimana gitu. Nah, target kedepannya gitu Mas Sunoto. Ya, bagaimana? Target kedepannya apa Mas Sunoto, punya rencana atau punya cita-cita apa lain gitu selain dagang ini? Kan kita nggak selamanya mau jualan kerupuk, mau di jalan, kita kan pasti pengen yang lebih gitu suatu hari nanti. Kira-kira apa tuh? Ya, kalau cita-cita saya ya ingin menjadi seorang pengajar, Mbak. Oh, seperti Mbak Dewi ini nih ngajarin dongeng juga buat anak-anak gitu ya Mas Sunoto ya. Ya, jadi kita punya ilmu, tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu kepada orang lain. Ya, walaupun yang kita harapkan sih bukan nilai yang tertinggi ya, yang minimal ya apa yang kita punya bermanfaat, apa yang kita miliki bermanfaat untuk orang lain. Nah, selama ini kan basic yang selama ini saya pelajari kan cenderung kepada spiritual. Jadi terus belajar kepada spiritual, belajar tentang ilmu Al-Quran dan pemahaman tentang Al-Quran itu. Nah, ke depan itu memang saya ingin menerapkan ilmu itu kalau bisa di masyarakat umum gitu. Amin. Jadi Doain pengajar juga ya. agama. Nah, jadi ternyata betul apa yang dibilang sama Mbak Dewi dan banyak kata pujangga bilang bahwa tadi ada sesuatu yang terlambat untuk belajar. Bahkan Mas Sunoto pun yang istilahnya sudah masuk ke usia sekarang ini, kemudian berusaha untuk menuju kebutuhan hidup dengan berdagang, masih ingin belajar meskipun dengan pendidikan paket. Nah, biasanya nih Mbak Azri, kalau kita closing kan penyiar yang nutup. Sekarang saya pengen denger nih, Mas Sunoto boleh dong kasih pesan dan kesannya untuk akhir perjumpaan kita bersama Suara Edukasi nih dari teman-teman Kartunet. Adakah pesan dan pesannya untuk sahabat edukasi di luar sana oleh Mas Sunoto? Terkait dengan itu juga ya Sam ya, Semangat. kebangkitan nasional yang baru saja kita lewati hari Selasa lalu. Ya, untuk pesan pada sahabat edukasi ya, jangan putus semangat untuk terus mengejar cita-cita dan terus belajar, dan jangan pernah berpikir bahwa banyak belajar keburu telat kapan kawinnya. Jangan seperti itu. Belajar itu, kalau menurut nasihat Rasulullah itu, justru belajar itu dari lahir sampai kita kembali ke liang lahat. Jadi teruslah belajar dan tetaplah bercita-cita dengan cita-cita yang baik. Tidak ada salahnya kalau kita memiliki cita-cita untuk memimpin bangsa ini, juga tidak ada salahnya. Nah, tapi terwujud dan tidaknya itu kembali kepada Sahalik. Tapi setidaknya kita harus punya cita-cita. Dan kita harus punya cita-cita bahwa kita juga, kalau kita tidak bisa mencapai cita-cita kita minimal bisa membekali ilmu kepada anak kita, bisa mengembang anak kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga anak-anak kita ini menjadi berguna bagi nusa bangsa dan juga agama.
Oke, amin. Terima kasih Mas Terima kasih, Mas Sunoto Sunoto. sudah berbagi di sore hari ini. Sukses terus untuk bisnis kerupuknya. Dan Mampir semoga ya. bisa lanjut ke jenjang kuliah Mas Sunoto ya. Amin. Amin. Oke, Iya. terima kasih Mas Sunoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Sena dan juga sahabat edukasi itu dia Bapak Dari Sunoto Sunoto yang masih punya cita-cita sangat tinggi walaupun usianya sudah lumayan ya. Lumayan apa nih? Lumayan berumur. Kalau saya tidak salah informasi dia sekarang sudah memasuki usia yang ke-30. Oh gitu ya, jadi nggak ada kata Nggak terlambat. ada kata terlambat. bener. Sambil Iya. dagang sambil belajar. Nah, satu pesan terakhir dari saya Sena bahwa teman-teman, ini ada tips dari saya untuk sahabat apabila bertemu dengan tunanetra. Kalau Anda ingin menyeberang, membantu seorang tunanetra untuk menyeberang, sentuhlah dahulu punggung tangan agar tunanetra itu tahu bahwa Anda ingin membantunya. Nah, kemudian Anda memberikan siku, artinya sodorkanlah siku Anda untuk dipegang sang tunanetra agar mudah dalam membantu mereka ketika menyeberang jalan. Jangan ragu untuk bertanya karena mereka tidak akan tersinggung apabila memang niat sahabat edukasi itu untuk menolong. Nah, sekian siaran kita pada hari ini Mbak Azri. Ya. Terima Dan- kasih juga untuk Mbak Dewi yang sudah tadi sempat mendongeng dan sudah berbagi cerita tentang dongengnya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. bahwa- Sukses terus ya Mbak Dewi. Oke. Saya Rusli. Saya Ajri Septiani. Dan Mas juga Agung di ada belakang Mas dan Agung Bang dan Bang Charlie. Charlie. Mohon pamit, Mohon undur pamit. diri. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye. Baru saja Anda mengikuti Kartunet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan, pukul 2 siang di Suara Edukasi. Baru saja Anda mengikuti Kartunet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan, pukul 2 siang di Suara Edukasi.